Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran agama. Semoga di pertemuan yang ketiga ini kalian masih tetap bersemangat meskipun jarak memisahkan kita. Semoga bisa lebih efektif ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu al-maisir, atau kita lebih kenal dalam bahasa Indonesianya adalah judi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kaitannya tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, kita akan lebih spesifik pada pertemuan kali ini tentang apa itu judi. Judi diambil dari bahasa Arab. Asal katanya adalah al-maisir. Maisir itu bisa diartikan dengan sebuah kemudahan atau sebuah permainan yang mudah. Karena asal katanya itu adalah yusron. Yusron itu mudah. Dalam sebuah ayat dikatakan inna ma'al usri yusro. Di dalam sebuah kesulitan ada kemudahan. Maka al-maisir itu adalah sebuah permainan yang memudahkan kita untuk mendapatkan uang. Maka filosofinya judi adalah maisir, mudah gitu ya, tanpa ada usaha. Yang kedua bisa juga diartikan sebagai qimar. Qimar itu adalah ada unsur taruhan, ada unsur perlombaan di sana. Jadi judi dari segi bahasa bisa diartikan maisir, permainan yang mudah, atau al-qimar. Qimar itu bisa taruhan, bisa perlombaan. Yang kedua dari sisi istilah, judi adalah segala bentuk permainan yang di dalamnya terdapat sebuah bentuk taruhan atau perlombaan, di mana satu pihak itu akan memenangkan sebuah permainannya dan pihak lain akan dirugikan. Tanpa kita bisa prediksi, tanpa kita bisa jelas siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, kita tidak tahu. Jadi semuanya berdasarkan untung-untungan. Lantas ada pertanyaan, oh sama dengan bisnis dong Pak, bisnis juga kita tidak bisa prediksi. Oh tidak, bisnis meskipun kita tidak bisa prediksi untung ruginya seperti apa, tapi di situ ada unsur usaha. Ada unsur kita melakukan pekerjaan, kita berusaha, kita memasarkan produk kita menjual dagangan kita ada strategi marketingnya. Tapi kalau dalam judi itu tidak ada. Jadi rugi ya rugi, ya bisa untung juga bisa untung, seperti itu. Kita tidak bisa memprediksi. Dan di situ lekat sekali dengan unsur penipuan. Maka itu yang dilarang dalam Islam. Kenapa judi itu dilarang? Tidak ada unsur kepastian dan satu pihak dirugikan, satu pihak dimenangkan tanpa kita tidak bisa memprediksi apa hasil akhirnya. Kemudian dalilnya dari judi itu adalah sama seperti dalil pelarangan minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah, persembahan untuk berhala, yaitu Al-Maidah ayat 90 dan 91. Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, persembahan untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah sesuatu yang bagian dari pekerjaan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindarkanlah itu, semoga engkau semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Ayat 91-nya, innama yuridu syaiton ayyuqa bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan permusuhan di antara kalian. Maka kenapa di situ ada minuman keras, ada judi, dan lekat dengan unsur permusuhan? Karena di antara ketiga-tiganya itu akan menimbulkan perselisihan di antara para pemainnya. Yang teman jadi lawan,
yang tadinya dekat jadi bermusuhan, karena di situ ada unsur-unsur yang tidak membuat kepastian. Karena ada unsur yang satu dimenangkan, yang satu dirugikan. Maka di situ lekat sekali dengan unsur pemutusan silaturahmi, lekat sekali dengan unsur permusuhan dan perselisihan. Wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis sholati, dan pekerjaan-pekerjaan yang tadi Bapak sebutkan itu melupakan kita dari mengingat Allah dan melupakan kita dari sholat. Itu yang menyebabkan hal-hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Maka poin-poinnya yang bisa Bapak ambil adalah, pertama, larangan menjauhi judi karena termasuk perbuatan keji. Itu poin pertama dari Al-Maidah 90 dan 91. Yang kedua, judi ini menyebabkan pertengkaran dan perselisihan di antara manusia. Yang tadi sudah Bapak terangkan. Yang ketiga, judi menyebabkan kita lupa akan mengingat Allah dan melupakan sholat. Seperti itu. Unsur-unsur dalam judi ada 3 kurang lebih. Pertama, ada unsur perlombaan. Semuanya awalnya halal. Main bola halal, bermain kartu halal, catur halal, apapun itu halal. Ketika murni permainan itu untuk kesehatan, murni untuk menjalin silaturahmi, untuk perlombaan, untuk berolahraga, tidak apa-apa. Tapi ketika masuk unsur judi, ada taruhan di sana, ada yang dirugikan, ada yang dimenangkan, tanpa kita tahu siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, maka itu akan menjadi judi dan dilarang. Ya. Jadi semua permainan pada awalnya halal, tapi kemudian dimasuki oleh unsur taruhan, itu yang tidak boleh. Yang kedua, unsurnya adalah ada unsur taruhannya, ada uang di situ. Apapun itu, mau uang, mau dalam bentuk jasa, mau dalam bentuk apapun yang ada unsur taruhannya, itu dilarang. Karena itu ada menimbulkan unsur judi di dalamnya. Yang ketiga, ada unsur untung rugi yang kita tidak prediksi. Kita tidak bisa prediksi sama sekali siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Dan boleh jadi dalam sebuah perlombaan yang di dalamnya ada unsur judi, itu ada pengaturan skor. Jadi pihak yang ini dikalahkan saja supaya yang ini mendapatkan keuntungan. Pihak yang ini dimenangkan saja supaya pihak yang lain dapat kekalahan. Itu lebih bahaya lagi. Itu namanya pengaturan skor. Dan itu terjadi pada PSSI kita, Persatuan Sepak Bola Indonesia, di mana bandar judi bermain untuk mengatur skor itu double. Karena di situ ada unsur judi dan ada unsur penipuan. Seperti itu. Kemudian Bapak ingin kalian menulis 3 poin dari bahaya judi. Poin yang pertama, dari segi agama apa, dari segi pergaulan sosial apa, dan dari segi kesehatan apa. Bapak tunggu hari ini ke email riko.gani@alizar.sch.id. Ya, hari ini paling telat Bapak tunggu sampai dengan jam 4 sore. Oke ya. Dan Bapak tunggu juga bagi kalian yang belum menyelesaikan esai tentang judi, minuman keras, dan pertengkaran pada pertemuan sebelumnya, serta dari pantauan sikap terpuji selama 1 minggu, cepat dikumpulkan ke email yang sama, karena itu akan masuk ke nilai ulangan. Sekali lagi, itu masuk nilai ulangan. Oke? Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat. Ini Bapak ngerekamnya malam-malam, jadi agak ngantuk-ngantuk. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.